Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Seperti biasa di forum holistik ini kita akan membahas intinya mengedukasi masyarakat terkait dengan konsep-konsep holistik berkaitan dengan kesehatan. Di antara kita ini sudah ada Sarul, ada Pak Hasan, dan juga yang pastinya ada Pak Budi Arfanda ya, sebagai konsultan kesehatan holistik. Mungkin sebagai awalan ya, berdasarkan informasi yang ini yang masuk ya, untuk Pak Sarul dan Pak Hasan ini dulunya dalam proses belajar dengan Pak Budi terkait dengan keilmuan kesehatan secara holistik. Kira-kira berapa tahun ya Pak ya? Ada 20 ada ya Pak ya? Lebih ya? Lebih ya. Awal daripada kita Pak Puji itu tahun 2001. Dan itu belum holistik jenenge. Belum. Masih kembang pala waktu itu. Iya. Jadi berarti masih awal-awal merintis ya. Tim Manahal ya belum ya Pak? Belum. Belum. Malah ada tim Manahal loh. Kembang pala berarti ya itu yang masih. Iya, masih. Jadi memang awal-awal beliau berdua belajar dengan Pak Puji ya terkait dengan untuk keilmuan secara holistik yang memang dengan bisa dikatakan itu berarti posisi keilmuan holistik pada 20 tahun yang lalu ya, dan ternyata perbedaannya gimana? Iya kan lama sekali nggak ketemu, baru nyambung lagi berarti sekitar setahun terakhir ya Pak ya. Pak ya, jadi setahun terakhir ketemu lagi bisa silaturahmi. Ini setahun, ini 5 tahun. 5 tahun. Dan diawali dengan kalau Pak Hasan mungkin ada case khusus diawali jadi sebagai pasien ya, pasien Pak Budi. Pasien Pak Budi yang dulunya memang kalau berdasarkan konsep holistik ada suatu kesalahan informasi terkait dengan kesehatan yang itu diterapkan yang pasti itu sebagai pola hidup, sebagai itu yang sebenarnya secara karakter suatu hal yang sebenarnya bertentangan, tidak cocok, malah justru itu bisa dikatakan memperparah kondisi atau membuat tubuh menjadi malah bukan semakin tambah fit tapi semakin tambah drop, atau mungkin tidak ada dalam artian tidak ada perbaikan yang signifikan sampai akhirnya Allah pertemukan lagi, silaturahmi lagi, nyambung lagi dengan Pak Puji sampai pada kondisi saat ini. Untuk jelasnya nanti kita coba ngobrol secara langsung terkait mungkin awal pertama belajar sampai dengan kondisi terakhir di mana terkait dengan konsep-konsep holistik yang sudah diterapkan beliau terkaitan dengan kondisi saat ini. Ya, mungkin diawali dengan Pak Hasan dulu ya Pak ya. Mungkin selain sebagai pernah belajar bersama juga sebagai pasien yang cukup lama ditangani oleh Pak Puji. Kalau untuk mungkin dari sahabat holistik kalian pengen mendengar langsung dari Pak Hasan terkait dengan awal sampai dengan kondisi saat ini. Gimana Pak? Awal ketemu, mungkin belajar sampai akhirnya jadi pasien, sampai akhirnya belajar lagi Pak. Ya Pak. Pada pertemuan hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat, yaitu yang pertama diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya kami hari ini bisa bersama-sama dalam rangka saling memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama di klinik Bahmas hari ini, yang mudah-mudahan kami akan menyampaikan sesuatu yang terutama diri kami yang sampai sekarang alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Jadi, yang awal dulu sudah pernah belajar tahun 2001 ya. Ya, antara 2000 2001. 2001 itu dibina di
di Gembong Purbalingga ya, di Purbalingga oleh Pak Puji, alhamdulillah ya sebenarnya sudah jalan bagus. Kemudian qadarullah ada sesuatu yang menjadikan pelatihan itu tidak melanjutkan karena ada hal sesuatu, diantaranya mungkin ada masuk belajar pelatihan yang selain daripada beliau Pak Puji yang sudah cukup mungkin cukup berkembang yang pada waktu itu, sehingga kami bersama teman-temannya sementara tidak melanjutkan. Beliau juga karena sibuk juga tidak melanjutkan karena ada beberapa muridnya yang ternyata ikut menggabung ke pelatihan-pelatihan selain dari Pak Puji. Kemudian kami juga ikut terus lama mengikuti dengan teman-temannya. Ternyata qadarullah ada beberapa hal yang menjadi tanda kutip kami cukup lama setelah belajar di katakanlah seperti LML lah ya, begitu ya kalau tidak kami sampaikan. Marketing MLL MLM. Nah ini kami ternyata cukup lama tidak belajar dengan Pak Puji, hampir 15 tahun ya. Iya. Kemudian kami juga termasuk sedang berlatih terapi pada waktu itu. Nah, kemudian ketaatan kami itu mengikuti daripada di pelatihan itu terutama pola makan. Nah, kami sangat taat kaitannya dengan pola makan apa yang disampaikan oleh perguruan pada waktu itu. Terutama kami full kebiasaan supaya ngejus dari buah-buahan setiap pagi, terus setiap belum makan, dan kemudian yang lainnya setelah dari perusahaan itu banyak produk, lah kami termasuk penggemar produknya juga. Nah, yaitu salah satunya tidak kami sebutkan, itu salah satunya yang sering itu benar-benar nyuwun sewu kopi lah, gitulah. Itu luar biasa menjadi favorit pada waktu itu. Terus kemudian yang juga ada produk baru, katakanlah nyuwun sewu hijau daun lah, spirulina. Ini kami juga konsumsi sangat taat karena mereka sampai mengatakan di dalam kop itu bahwa makanan sebagai obat sebagai makanan. Katakanlah sebelum kita kondisi sakit, kita harus sudah mengantisipasi sakitnya itu dengan sering makan dalam kondisi sehat, itu spirulina itu sendiri. Terus menerus seperti itu sampai cukup lama, dan kami juga pada waktu itu senang olahraga. Nah, kemudian termasuk sepak bola dan juga renang. Ternyata sering asupannya seperti itu. Memang pada waktu itu ya kondisinya ya olahraga seolah-olah itu cukup menunjang. Tapi ternyata lama kelamaan setelah kurang lebihnya tidak jauh dari 15 tahun kami terserang sakit yang cukup dahsyat, katanya sakit benar-benar sakit, tidak bisa ada tenaga luar biasa, jadi gratis, sangat nggak ada punya tenaga. Sampai saya kurang lebihnya pertama itu di pengobatan itu saya mencoba konsultasi sampai ke gurunya yang tinggi, kemudian mengutus ke Purbalingga, kemudian saya juga diterapi juga sampai obat, tapi ternyata juga tidak menemukan hasil, katakanlah sakitnya masih gitu loh. Nah, terus kami juga berusaha ke medis, kami juga tidak cocok, kemudian kurang lebih sampai hampir 1 tahun lebih lah, kemudian enggak berhasil lagi. Kemudian saya sampai lama-kelamaan itu hampir katakanlah kayaknya tidak ada harapan gitu ya, karena saya tidak ada tenaga berdiri saja cuma seberapa jam maksimal, 10 menit saja berdiri. Kemudian setelah selesai terus tumbang, melebihi daripada seberapa jarang itu. Terus yang 24 jam itu dinginnya luar biasa, tidak hanya dingin tapi dinginnya sampai ke dalam luar biasa, dan kadang nggak bisa tidur karena dinginnya.
jaket itu 3 lapisan saya masih dingin. Jadi jaketnya itu lapisan 3 lapis itu masih dingin. Kemudian kamar saya tidak ada udara yang masuk dari luar. Sampai tertutup, kadang istri saya kasihan, mesti kalau masuk itu keringet gitu. Ethiopia. Yang gitu luar biasa. Kemudian pertanyaan saya, apa yang menjadikan saya seperti ini? Padahal saya juga nyuruh ibu ya latihan belajar terapis cukup lumayan lah, bahkan biasa. Terus ahli konsultasi sampai ya cukup lumayan sampai ke Pemalang kan sampai di sana. Betul, saya sampai bingung. Setiap teman-teman yang belajar bersama, yang atasan saya katakanlah itu tidak bisa ada jawaban, benar-benar bingung. Sampai saya bingung, saya harus apa lagi, saya harus konsultasi, saya harus berobat apa lagi. Sampai saya sudah pasrah kepada Sang Kuasa, memang saya harus saatnya sekarang saya dicabut kami harus amal soleh maksimal sampai seperti itu. Nih qadarullah walak lain jawab beberapa tahun, sudah katakan 15 tahun, kemudian kami itu qadarullah mungkin dengan doa kami, ya Allah tunjukkanlah saya yang benar-benar obat yang benar-benar Engkau benar-benar membimbing saya dari obat dan orangnya. Qadarullah saya ingat dulu pada waktu 2001, ingat Pak Puji, saya punya dokumen dari buku-buku dari holistik. Saya masih mencatat nomornya, saya kayaknya mencatat, terbuka semuanya ketemu nomornya Pak Puji. Qadarullah alhamdulillah. Nah, barangkali untuk saya solusi masih ada harapan hidup saya. Kemudian saya telepon beliau, kebetulan kalau tidak salah belum di Indonesia ya, masih kayaknya di Malaysia pada saya telepon pertama itu Pak Puji kebetulan. Kemudian keluarnya disampaikan apa saja yang dirasa gitu. Alhamdulillah saya ini terutama dingin lah, kemudian senangnya kudu minumnya hangat. Nah, kalau minum dingin saya mesti tambah karuan gitu. Ini pokoknya sangat ngedrop kalau minum dingin biasa itu. Nah, kebetulan saya konsultasi langsung ketemu beliau, nyambung, masih ingat saya suaranya Pak Puji alhamdulillah. Ini kalau saya belum di Indonesia lah, kalau saya katanya masa di luar itu sih katanya apa di Brunei saya nggak tahu dulu. Nah, alhamdulillah saya di situ mulai ada optimisme, jadi ada kesemangatan kayaknya saya bisa hidup masih panjang seperti itu. Jujur saja itu alhamdulillah ya Allah, saya menemukan pada kondisi dalam kondisi yang seperti tidak hanya stres. Kalau orang stres sudah biasa, istri menangis, orang tua saya itu setiap harinya itu menangis sih, saya bingung boleh mengobati sih, padahal anehnya tukang terapi saya padahal biasa namanya pasien ya sama ini Pak Zahri salah satunya. Allah ya saya ya Allah, si namanya yang dekat itu yang mereka ahli terapis tidak bisa jawaban apapun sakit saya ya Pak, supaya menemani menghibur saja nggak bisa, bingung boleh apa obatnya, ini kan bingung ya Allah. Alhamdulillah setelah saya itu beliau Pak Puji memberikan saran itu coba ramuan ini itu dan ini supaya menghangatkan dulu. Nah, maka saya ingat saya itu ramuan ada 7 ramuan dari awal ya, belum menuju ke herbal kapsul, tapi ramuan ya seduhan kali ya. Iya, seduhan. Seger ya? Iya, rebusan itu saya 100% ikuti seluruh dari A sampai Z. Saya ikuti alhamdulillah bertahap merasa hangat itu. Saya optimis supaya merasa hangat, mulai lama-lama saya bisa berbangun sampai setengah jam. Kemudian 1 jam bisa sampai keluar walaupun saya masih jaketan 3 lapis, tapi keluar kan luar biasa. Dulu itu keluar nggak bisa Pak. Saya keluar rumah saya nggak bisa. Saya pakai apa dibantu istri sampai dulu itu sebelum ke tempat Puji 2 tahun kan, 2 tahun yang benar-benar istirahat berbaring itu. Dan berkaos kaki terus ya? Berkaos kaki itu tidak lapisan 2 kaos kakinya. Iya. Telinga itu semua itu pakai itu. Saya dikutuk kayaknya punya gambarannya. Terus dibimbing, kemudian kapan-kapan nanti kalau saya sudah di rumah langsung konsultasi langsung sama saya itu beliau Pak Puji lah. Saya langsung sini ya kalau ada pertama di sana ya di itu. Kalau di sini sampai kelanjutannya di rumahnya. Alhamdulillah. Terus setelah itu baru mulai makan kapsul itu ya yang namanya 5 rasa ya. 5 rasa itu awal-awalnya itu saya terus saya perubahan sudah bisa
nggak jaketan dikeluarkan cuma satu lapis itu, jaketan cuma satu. Salah satu jaket itu ya. Itu kemudian bisa keluar, kemudian bisa di luar itu sampai ya 1 jam 2 jam sampai bisa 3 jam di luar, alhamdulillah. Berarti nggak pernah mandi juga ya? Kalau mandi itu diseka saya sama istri, jadi jarang mandi itu karena kamar mandi saya kan pakai tenaga. Iya. Terus sampai dipandu cukup lama, alhamdulillah. Terus ya saya yang merasa bahagia dengan ketemu waktu itu. Saya itu dibimbing benar-benar, baru ketemu yang benar-benar jodoh saya, dibimbing jam berapa itu saya juga masih bisa dibalas kalau saya WA ataupun minim ya orang kata berapa jam itu dibalas. Itu alhamdulillah sampai saya itu benar-benar ada menemukan kehidupan yang sangat luar biasa, intinya hidup baru lah. Saya itu kayaknya masih bisa hidup lagi itu. Saya itu dulu benar-benar optimis nggak bisa hidup benar-benar, alhamdulillah. Terus sampai makan obat pertama itu 5 rasa, kemudian ada lagi ya yang itu Ramanol Remanol terakhir. Ramanol yang akhir ya, kok Yang terakhir. itu herbal yang membuang lendir. Ya. Bagian pencernaan dulu ya kan, bagian bapak kalau nggak salah itu 5 rasa, THE dulu, lampu dulu. Terus, itu kan sempat dulu bisa ke masjid, cuma di bawah kipas itu tumbang lagi. Iya betul itu. Sholatnya di bawah kipas, jadi belum kuat, anginnya masuk tumbang lagi. Nah yang tumbang kedua itu yang agak lama, yang pembenahannya agak lama. Agak lama sampai saya di situ jadi, lah itu kelanjutannya itu rumah ya dipijat itu ya, dibuka di area terakhir itu ya. Karena semua titik itu sudah bagus. Ini kok masih gitu, hanya kebukanya di sini. Di titik low, bukan limpa dari 1 low besar. Iya lah ya. Nah, itu sakit banget, dilanjut terus masuk saat itu ada sampel Remanal, tinggal seperempat lah, saya lihat komposisinya, mudah-mudahan cocok. Nah justru yang cocok itu yang cocok ya Allah. Istilahnya cocok terakhir sampai buang sisanya. Kalau yang awal itu kan sudah bisa kita tangani, tinggal sisa-sisanya itu. Nah disempurnakan dengan Remanal itu yang namanya tahapan ramuan itu kadang berbeda sesuai, kadang terakhir itu harus bisa jadi ramuan terakhir itu beda dengan ramuan yang pertama. Ini kasusnya ini. Jadi keteraturannya panjenengan, terus kedisiplinannya si pasien. Iya. Itu disiplin sekali. Karena apa? Dia sudah terlalu banyak makan buah. Cukup luar biasa. Buah, jus, terus spirulina kan dingin semua. Hanya waktu dulu dengan olahraga masih bisa ketahan. Tapi lama-lama kan nggak kuat. Dan tidak ada yang menganalisa ini sebagai penyebab. Ngasihnya obat juga dingin, jadi sudah kedinginan, dikasih obat dingin, nggak jalan semua. Makannya juga dagingnya kurang. Lah habis itu kan kita rubah, dibalik, ramuannya yang hangat, daging masuk terus full, buah sayur lepas dulu sementara sampai kondisinya bisa dipertahankan.